Setelah sebelumnya kita belajar mengenai konsep karya tulis ilmiah, pada video ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan teknik dalam menulis karya tulis ilmiah. Saat menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita harus menaati prinsip-prinsip tertentu. Termasuk diantaranya adalah etika dalam menulis karya tulis ilmiah. Terdapat setidaknya 9 etika yang harus dimiliki oleh kita sebagai penulis ilmiah, yaitu penulis ilmiah harus akurat dalam menulis sebuah karya ilmiah, harus jujur ketika menulis karya tulis ilmiah, harus dapat bertanggung jawab atas apa yang telah ia tulis. Penulis ilmiah tidak boleh mengganti fakta dengan asumsi. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran atas suatu hal dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat menyebabkan ambiguitas. Tidak boleh menggunakan ide orang lain tanpa mencantumkan sumber. Tidak boleh melanggar hak cipta. Tidak boleh berbohong dengan memanipulasi data. Dan tidak boleh memasukkan dugaan pribadi atau tidak objektif. Prinsip selanjutnya dalam menulis karya tulis ilmiah adalah mengenai proses berpikir ilmiah. Tahukah kalian ada beberapa proses berpikir ilmiah? Proses berpikir ilmiah ada 3, yaitu berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus. Berpikir induktif berlawanan dengan proses berpikir deduktif. Proses berpikir induktif dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan khusus menuju pernyataan umum. Kemudian, penggabungan antara proses berpikir deduktif dan induktif dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik menulis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat ditulis melalui 5 tahapan, yaitu 1. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah memilih topik dan merumuskan masalah, melakukan studi pustaka, merumuskan hipotesis, dan membuat kerangka penulisan. 2. Tahap pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah mencari informasi yang relevan dengan judul garapan dari sumber pustaka dan memulai untuk terjun ke lapangan. 3. Tahap pengorganisasian. Data yang sudah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya, pada tahap ini diseleksi, dikelompokkan, dan digolongkan menurut jenis, sifat, dan bentuknya. Data juga diolah dan dianalisis dengan teknik yang telah ditentukan. 4. Tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa konsep dari karya tulis ilmiah yang sedang digarap. Konsep yang diperiksa mencakup isi dari karya ilmiah, cara penyajian hingga bahasa yang digunakan. Dan terakhir, tahap penyajian. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah kerapihan dan tata letak unsur-unsur dalam karya ilmiah. Sekian pembahasan dalam video kali ini. Dari video ini, kita telah belajar mengenai prinsip-prinsip dan teknik penulisan karya ilmiah. Terima kasih telah menonton video pelatihan karya ini. Sampai jumpa di video pelatihan lainnya.